Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok A15 akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu pembuatan saus steker. Kelompok kami beranggotakan Brian Jonathan, Gilbert Steven Sanjaya, Jonathan, Nicholas Owen Wiguna, dan saya sendiri Nathan Sanjaya. Nah, seperti kita ketahui, sekarang kita lagi ada di pandemi COVID-19. Seperti yang juga diketahui, virus ini bisa menular lewat kontak langsung dengan benda. Sehingga dari keadaan sekarang, udah banyak orang yang keluar-keluar dan banyak yang sudah datang kembali ke restoran sebagai pelanggan. Maka dari itu, dibuatlah alat yang dapat meminimalkan kontak langsung dengan benda yang ada pada restoran tersebut, terutama cepat saji. Alat ini dibuat dengan melihat kondisi sekarang ini kan, yang serba higienis, sesuai dengan keadaan COVID tadi. Namun pada kebanyakan restoran cepat saji itu masih menggunakan pengambilan saus yang kurang higienis, yang masih ditekan kontak langsung dengan pelanggan. Terlebih lagi, itu juga digunakan oleh banyak orang, sehingga tingkat kehigienisnya kurang baik. Karena juga tidak mungkin setelah dipakai langsung dielap. Nah, kegunaan dari alat ini apa? Kegunaan dari alat ini untuk mengambil saus secara otomatis tanpa perlu melakukan kontak langsung dengan alat tersebut. Dengan adanya saus steker ini, pengambilan saus dapat dilakukan lebih praktis, lebih higienis, dan juga lebih efisien. Apa sih alat dan bahannya? Alat dan bahan ini akan dijelaskan pada video berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahan apa saja yang akan digunakan dalam perangkaian saus steker ini. Yang pertama, kita membutuhkan kabel female to male. Kita juga membutuhkan kabel male to male. Lalu di sini juga ada Arduino Uno R3. Kemudian ada breadboard yang digunakan untuk menyambungkan ground dan 5 volt dari Arduino Uno. Kemudian kita menggunakan ultrasonic distance sensor untuk mengukur jarak. Kemudian ada LED warna merah. Bahan selanjutnya yaitu relay. Relay ini berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan aliran listrik dari baterai. Nah, bahan selanjutnya itu baterai sebesar 9 volt. Dan yang terakhir adalah pompa air untuk memompa saus dari. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai CAD mesin saus steker. Mesin saus steker ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Ukuran dari setiap bagian ini berbeda-beda. Untuk bagian bawah sendiri ini memiliki panjang 30 cm dan tinggi 6 cm. Bagian bawah ini berfungsi untuk meletakkan piring yang digunakan untuk mengambil saus. Lalu untuk bagian tengah memiliki ukuran panjang 18 cm dan tinggi 16 cm. Pada bagian di tengah ini digunakan untuk menyimpan komponen-komponen rangkaian dan juga diletakkan juga wadah penampungan untuk saus. Lalu pada bagian atas ini memiliki ukuran panjang sebesar 26 cm dan tinggi 6 cm. Untuk ketiga bagian ini memiliki lebar yang sama, yaitu 25 cm. Nah, jika dilihat, bagian bawah lebih panjang daripada bagian atas. Hal ini dikarenakan bagian bawah digunakan untuk meletakkan piring dan juga mempertimbangkan prinsip titik berat. Nah, prinsip titik berat ini jika bagian atas lebih panjang daripada bagian bawah, maka mesin saus steker ini titik beratnya akan cenderung lebih ke depan, sehingga mesin saus steker ini akan lebih mudah terjatuh saat terjadi guncangan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai mekanisme kerja dari produk saus steker ini. Produk ini dirancang menggunakan 1 buah sensor dan 3 buah aktuator seperti yang telah dijelaskan pada bagian alat dan bahan. Sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonic distance sensor. Sensor ini akan mengukur jarak menggunakan pantulan gelombang ultrasonik, dan jarak yang ditentukan pada sensor ini adalah 10 cm.
Ketika piring memasuki jangkauan jarak tersebut, maka sensor akan memberikan sinyal pada Arduino untuk menyalakan lampu LED serta relay. Mode relay yang digunakan pada produk ini adalah normally open, karena pompa hanya akan aktif ketika objek berada pada jangkauan sensor, sehingga pompa dapat mengeluarkan saus. Namun ketika benda keluar dari jangkauan jarak 10 cm tersebut, lampu serta relay akan ikut mati. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rangkaian Arduino dan simulasinya melalui video berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian yang kita gunakan di Arduino untuk membuat source taker. Jadi tahap awal yang kita lakukan itu adalah menghubungkan ground dan juga 5 volt yang ada Arduino ke breadboard. Jadi di sini ada pin ground dan 5 volt kita hubungkan ke breadboard. Jadi yang ground kita hubungkan ke bagian bawah dan yang 5 volt kita hubungkan ke bagian atas. Bisa dilihat dari dua pin yang ini. Selanjutnya kita menghubungkan ke ultrasonic distance sensor. Jadi di ultrasonic distance sensor ini ada 4 pin yang dapat dilihat. Itu ada VCC, trigger, echo, dan ground. Untuk VCC nanti kita hubungkan ke bagian 5 volt yang ada di breadboard. Terus trigger kita hubungkan ke pin 2 yang ada di Arduino. Untuk echo kita hubungkan ke pin 3 yang ada di Arduino. Untuk ground kita hubungkan ke breadboard yang bagian bawah ini. Selanjutnya untuk LED. Jadi LED ini ada dua kaki, itu kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Nah, untuk kaki yang panjang nanti kita hubungkan ke pin 4 yang ada di Arduino, dan yang kaki pendek kita hubungkan ke ground yang ada di breadboard. Oke, yang terakhir ini ada relay. Jadi dapat dilihat relay ini ada 3 pin, yaitu ada pin input, ground, dan VCC. Untuk yang ini kita masukin ke pin 13 di Arduino. Ground ini kita hubungin ke ground yang ada di breadboard, dan VCC kita hubungin ke 5 volt yang ada di breadboard. Nah, untuk sambungan yang menuju ke relay ini, untuk bagian negatif yang ada di baterai kita hubungkan dengan bagian negatif yang ada di pompa. Terus bagian positif kita hubungkan ke bagian tengah yang ada di relay, dan bagian positif yang di pompa kita hubungkan ke bagian yang atas ini. Ini tuh normally open. Jadi kita nanti tinggal modifikasi di codingnya aja. Langkah pertama adalah pendeklarasian dari variabel yang digunakan pada source taker ini. Terdapat variabel trigger, echo, T, dan S. Trigger akan dipasangkan pada pin 2, sedangkan echo akan dipasangkan pada pin 3 pada Arduino. Variabel T merupakan variabel waktu dan S merupakan jarak. Setelah pendeklarasian variabel, selanjutnya adalah void setup. Void setup berguna untuk melakukan deklarasi output atau input pada pin-pin yang telah dipasang. Untuk pin pertama adalah trigger, dideklarasikan sebagai output karena akan mengeluarkan sinyal gelombang ultrasonik. Lalu echo sebagai input karena akan menerima pantulan gelombang ultrasonik yang telah dipancarkan oleh trigger. Lalu ada pin 4, yaitu output yang berguna sebagai output dari lampu LED. Lalu pin 13 yang berguna sebagai output dari relay yang disambungkan kepada pompa. Lalu ada serial begin 9600 yang berguna untuk menampilkan serial monitor. Selanjutnya kita akan masuk kepada codingan pada loop. Loop ini berfungsi untuk melakukan looping untuk coding yang terdapat pada di dalamnya. Pertama-tama akan dilakukan coding untuk ultrasonic sensor. Pertama, trigger akan dimatikan dengan melakukan coding low. Lalu dengan selang 100 mikrosecond akan dinyalakan lagi dengan codingan high. Lalu dimatikan lagi dengan delay 100 mikrosecond lagi. Lalu T akan menerima pantulan ultrasonik tersebut dan dimasukkan ke dalam variabel T yang bisa digunakan sebagai waktu. Lalu serial pin berguna untuk menunjukkan jarak yang terpantul dan dimunculkan pada serial monitor. Rumus S 0,034 dikalikan dengan T dibagi 2 merupakan rumus untuk jarak.
0,034 merupakan kecepatan suara merambat pada udara. Dikonversikan menjadi 0,34. Lalu pembagian 2 karena gelombang akan memantul sehingga perlu dibagi N2. Selanjutnya, coding untuk logika pompa saus ini. Coding logikanya menggunakan if. Jika jarak lebih kecil daripada 10 atau jarak lebih besar daripada 0 cm, maka lampu pada pin 4 akan menyala. Jika jarak jika jarak tidak pada codingan X lebih kecil daripada 10 ataupun S lebih besar daripada 0, maka lampu akan mati. Lalu, codingan tersebut juga akan menyalakan relay yang terhubung kepada pompa dengan logika yang sama seperti penyalaan lampu tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan prototipe yang sudah kita buat untuk source taker ini. Tahap pertama yang kita lakukan itu adalah mengupload codingan yang sudah kita buat di Arduino IDE ke Arduino Uno yang kita punya. Oke, kita upload dulu ya. Oke, sudah bisa. Selanjutnya saya akan mensimulasikan untuk mengambil saus dengan sebuah mangkok. Pertama kita harus mendekatkan mangkok ke sensor ultrasonik yang terdapat pada prototipe. Nah, sudah dapat terlihat bahwa saus dapat keluar dari prototipe yang telah dibuat. Kita coba sekali lagi. Demikian simulasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari produk saus taker kami. Terima kasih.